Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cecilia Berbarus dengan NIM 22130111067. Yang kedua ada Nimade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092. Yang ketiga ada Niputu Ari Oktaviani dengan NIM 22130111018. Yang keempat ada Niputu Ayu Gita Purwantini dengan NIM 22130111089. Yang kelima ada Dea Jenita Brustepu dengan NIM 22130111024. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu tangan jumlah dan selisih 2 perbandingan trigonometri, yang kedua perbandingan 2 sudut rangkap, dan yang ketiga aturan jumlah dan selisih trigonometri. Baik, di sini saya akan membahas tentang topik pertama yaitu jumlah sudut pada tangan. Nah, rumusnya itu tangan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, pembuktiannya itu tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Karena tan itu sama dengan sin per cos. Nah, kita masukkan rumus dari sin yaitu sin alfa dikali cos beta tambah cos alfa dikali sin beta. Per, kita masukkan lagi rumus cos yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta. Jadinya sin alfa dikali cos beta tambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta dikali 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Nah, setelah kita bagi sisanya itu jadi sin alfa per cos beta ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin alfa kali sin beta per cos alfa kali cos beta. Nah, kita tahu bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Jadinya tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Terbukti bahwa tan alfa tambah tan beta itu sama dengan tan alfa tambah tan beta itu per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092. Di sini saya akan melanjutkan mengenai selisih sudut pada tangan. Di mana rumus untuk selisih sudut pada tangan yaitu tan alfa min beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Di mana untuk pembuktiannya kita menggunakan rumus jumlah sudut pada tangan dengan mengganti sudut beta menjadi min beta. Di mana jadinya tan alfa dikurangi tan beta sama dengan tan alfa ditambah min beta, tan alfa ditambah tan min beta per 1 min tan alfa dikali tan min beta. Sehingga menjadi tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Sehingga terbukti rumus tan alfa min beta adalah tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Sebagai contoh, di sini kita mengambil tan 105 derajat, di mana 105 derajat itu bisa kita pecah menjadi tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Dan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus pada jumlah sudut pada tangan, sehingga menjadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat, di mana tan 60 derajat tersebut merupakan akar 3 dan tan 45 derajat itu adalah 1. Sehingga selanjutnya menjadi akar 3 ditambah 1 per 1 min akar 3 dikali 1. Kemudian dikarenakan penyebutnya itu 1 min akar 3, maka kita rasionalkan menggunakan 1 ditambah akar 3
per 1 ditambah akar 3 itu kita kalikan. Sehingga menjadi akar 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Kemudian menjadi 4 ditambah 2 akar 3 per min 2. Kemudian kita pecah menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 4 per min 2 ditambah 2 akar 3 per min 2. Sehingga kemudian menjadi min 2 ditambah min akar 3. Sehingga hasilnya itu min 2 min akar 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perbandingan dua sudut rangkap. Yang pertama, yaitu pada sinus. Rumus sudut rangkap pada sinus, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, pembuktiannya kita menggunakan jumlah sinus, yaitu sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Nah, di mana sudut alfanya kita ganti menjadi alfa, maka diperoleh sin 2 alfa sama dengan kan sin alfa plus alfa. Nah, kita turunkan penjumlahan pada sinus, yaitu sin alfa cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Atau bisa juga sin alfa kali cos alfa ditambah, kita tukar posisinya, sin alfa kali cos alfa. Maka sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Maka rumus sudut rangkap pada sinus, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa, terbukti. Baik, selanjutnya yaitu pada kosinus, di mana rumus sudut rangkap pada kosinus yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Pembuktiannya yaitu kita menggunakan penjumlahan pada kosinus. Cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, sama seperti sebelumnya, sudut betanya kita rubah menjadi alfa, maka diperoleh cos 2 alfa itu kan sama dengan cos alfa plus alfa. Kita turunkan menjadi cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Maka cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Maka terbukti rumus kosinus yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Dari rumus tersebut, kita bisa menentukan rumus lainnya, yaitu kita yang pertama ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Itu kita bisa rubah menjadi cos kuadrat alfa itu dikurang 1 min cos kuadrat alfa. Perlu kita mengingat identitas trigonometri, di mana cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sedangkan sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Maka sama seperti itu, kita rubah sin kuadrat alfanya menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Kita peroleh cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang, kita buka peluangnya, min kali 1 itu min 1, min kali min cos kuadrat alfa itu sama dengan plus kuadrat alfa. Maka rumus yang kedua yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, rumus yang ketiga itu kita sama menggunakan rumus yang pertama. Dari rumus yang pertama kita akan menemukan rumus yang ketiga, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Seperti yang saya bilang, yaitu bahwa cos kuadrat alfa kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, maka cos 2 alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Maka rumus yang ketiga yaitu cos 2 alfa itu sama dengan 1, kita turunkan min sin kuadrat alfa sama dengan min 2 sin kuadrat alfa. Ini adalah rumus yang ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ari, yaitu rumus sudut rangkap pada tangen. Rumusnya, tan 2 alfa sama dengan 2 dikali tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Untuk pembuktiannya, dari rumus tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Untuk beta sama dengan alfa diperoleh tan alfa ditambah alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Maka diperoleh tan 2 alfa sama dengan 2 dikali tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Maka rumus tersebut terbukti. Selanjutnya saya akan membahas aturan sinus. Rumus dari aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Pembuktiannya, buat segitiga sembarang ABC. Kemudian, buatlah garis tinggi yang dibentuk dari sudut C, seperti pada gambar tersebut. Lalu perhatikan segitiga APC. Sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin A sama dengan CP per AC. AC itu sama dengan B, maka diperoleh sin A sama dengan CP per B. B pindah ruas ke kiri menjadi sin A dikali B sama dengan CP. Itu merupakan persamaan yang pertama. Yang kedua, perhatikan segitiga CPB. Sin B sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin B sama dengan CP per BC. Karena BC sama dengan A, maka diperoleh sin B sama dengan CP per A. A pindah ruas ke kiri menjadi sin B dikali A sama dengan CP, atau CP sama dengan sin B dikali A. Itu merupakan persamaan kedua. Dari kedua persamaan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa sin A dikali B sama dengan sin B dikali A. Diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya, buat garis tinggi yang dibentuk dari sudut B, seperti pada gambar tersebut. Perhatikan segitiga BCQ dengan sudut siku-siku di Q.
Sin C sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin C sama dengan BQ per BC. Karena BC sama dengan A, maka diperoleh sin C sama dengan BQ per A. A pindah ruas kiri menjadi sin C dikali A sama dengan BQ, atau sin BQ sama dengan sin C dikali A. Itu merupakan persamaan yang keempat. Lalu perhatikan segitiga ABQ. Sin C sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin C sama dengan BQ per AB. Oleh karena AB sama dengan C, maka diperoleh sin C sama dengan BQ per C. C pindah ruas ke kiri menjadi sin A kali C sama dengan BQ, atau BQ sama dengan sin A dikali C. Itu merupakan persamaan yang kelima. Dari persamaan 4 dan 5, maka diperoleh sin C dikali A sama dengan sin A dikali C. Sama dengan A per sin A sama dengan C per sin C. Itu merupakan persamaan yang keenam. Jadi dapat disimpulkan dari persamaan ketiga dan 6 didapatkan sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B, dan A per sin A sama dengan C per sin C. Maka diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi rumus tersebut terbukti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan kosinus, di mana terdapat 3 rumus aturan kosinus. Yang pertama adalah A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali cos sudut A. Untuk mencari A kuadrat dapat dibuktikan dengan cara A kuadrat itu sama dengan sisi CD kuadrat ditambah sisi DB kuadrat. Kita buat X sama dengan AD dan sisi DB itu sama dengan C kurang X. Maka didapatkan A kuadrat sama dengan buka kurung C kurang Z kuadrat tutup kurung tambah CD kuadrat. CD itu sama dengan B kali sin A dan X sama dengan B kali cos A. Maka A kuadrat sama dengan buka kurung C kurang B dikali cos A kuadrat tambah B kali sin A kuadrat. Maka dapat dihasilkan itu A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2 kali C kali B dikali cos A tambah B kuadrat dikali cos kuadrat A tambah B kuadrat kali sin kuadrat A. Maka A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2 kali C kali B dikali cos A ditambah B kuadrat buka kurung cos kuadrat A tambah sin kuadrat A tutup kurung menghasilkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 kali C kali B cos A tambah B kuadrat. Maka terbukti A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali C kali B dikali cos A. Untuk rumus yang kedua adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat kurang 2 kali A kali C dikali cos sudut B. Untuk mencari B kuadrat dapat dibuktikan dengan cara CD itu sama dengan A sin B dan X itu sama dengan A cos B. Maka didapat B kuadrat sama dengan buka kurung C kurang X kuadrat ditambah C D kuadrat menghasilkan B kuadrat itu sama dengan buka kurung C kurang A kali cos B kuadrat tambah buka kurung A kali sin B tutup kurung kuadrat menghasilkan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang 2 kali CA dikali cos B ditambah A kuadrat kali cos kuadrat B ditambah A kuadrat sin kuadrat B. Menghasilkan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang 2 kali C kali A dikali cos B ditambah A kuadrat buka kurung cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B tutup kurung. Maka B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang 2 kali C kali A dikali cos B tambah A kuadrat dikali 1. Maka B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang 2 kali C kali A dikali cos B ditambah A kuadrat. Maka benar terbukti bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 kali cos sudut B. Untuk rumus yang ketiga adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B di cos sudut C. Untuk mencari C kuadrat kita harus mengganti garisnya, tetapi ingat bahwa garisnya itu harus bersudut 90 derajat. Maka AD itu sama dengan B kali sin C dan X sama dengan B cos C. Maka didapat C sama dengan buka kurung A kali X kuadrat tambah sisi AD kuadrat menghasilkan C kuadrat itu sama dengan A kurang B cos C tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung B kali sin C tutup kurung kuadrat menghasilkan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2 kali A kali B dikali cos C ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat itu tambah dengan B kuadrat A kuadrat dikali sin kuadrat C. Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali cos C ditambah B kuadrat buka kurung menjadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat C menghasilkan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali cos C ditambah B kuadrat dikali 1 menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali cos C tambah B.
Maka benar terbukti bahwa rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2A kali B dikali cos sudut C itu benar. Baiklah, yang selanjutnya adalah rumus luas segitiga pada trigonometri. Rumusnya itu terdapat 3, yakni yang pertama luas sama dengan setengah kali A kali B dikali sin C, yang kedua adalah sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin B, yang ketiga adalah luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Untuk selanjutnya, lihat segitiga pada BCE. Maka sin C-nya itu sama dengan sisi BE dibanding sisi BC. Menghasilkan sin C sama dengan sisi BE per A. Maka sin C itu kalikan ke A menjadi A sin C sama dengan BE merupakan rumus persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya lihat segitiga ACD. Maka sin A-nya itu sama dengan sisi CD per sisi AC, menghasilkan sin A sama dengan sisi CD per B. B kita kalikan ke ruas kiri menjadi B sin A, itu sama dengan CD, merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya lihat segitiga BCD. Maka dapat sin B itu sama dengan sisi CD per sisi BC. Maka sin B, BC-nya itu kita lambangkan menjadi A, menghasilkan CD per A. A-nya kita kalikan ke ruas kiri menjadi A kali sin B sama dengan C. D itu menjadi persamaan yang ketiga. Untuk selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa rumus luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka yang pertama adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, menghasilkan luas sama dengan setengah kali A kali AC kali BE, itu sama dengan luas sama dengan setengah kali BA kali sin C. Luas sama dengan setengah kali A kali B dikali sin C. Maka rumus yang pertama itu adalah terbukti luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Untuk yang kedua, yang ini adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kita kalikan luasnya itu sama dengan setengah dikali sisi AB dikali sisi CD. Maka luas sama dengan setengah kali sisi C dikali A dikali sin B. Maka luas sama dengan setengah dikali A kali C dikali sin B. Maka rumus yang kedua itu terbukti benar. Untuk yang ketiga yaitu adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Untuk luas sama dengan setengah kali sisi AB dikali sisi CD, menghasilkan luas sama dengan setengah dikali sisi C kali D kali B dikali sin A. Maka luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Maka terbukti untuk rumus yang ketiga luas sama dengan setengah kali B kali C sin A itu terbukti benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena perempuan selalu benar. Terima kasih.